Shalom, puji nama Tuhan, senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan tentunya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa diberkati Tuhan. Lihat kiri kanannya, kelihatan gak wajah-wajah yang diberkati Tuhan? Coba agak sedikit, ngomongnya agak sedikit yang sensitif. Gimana kekuatan dompetmu? Coba tanya gitu. Kayaknya tertawa berarti semua ini lengkap ini ya, diberkati Tuhan semuanya, amin. Ya puji nama Tuhan. Hari kita mau belajar firman Tuhan, masih tema besar kita adalah tentang keluarga. Yuk kita buka Alkitab kita satu ayat dulu sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, tapi saya rindu kita baca dari satu ayat dulu. 1 Tawarik 17 ayat 27. Biasanya dalam undangan pernikahan selalu dicantumkan ayat ini. Dan ayat ini menjadi sesuatu yang menjadi kerinduan dari pasangan ketika mereka memulai rumah tangga mereka. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Rindu ini terjadi dalam keluarga kita. Puji nama Tuhan, kita amini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini ditulis oleh seorang tokoh yang namanya adalah Daud. Dan kalau kita lihat fakta dari kebenaran firman Tuhan dan dari satu realitas, saya ingin bagikan beberapa fakta tentang keluarga. Yang pertama, bahwa keluarga itu penting bagi Tuhan. Tuhan sangat concern dengan keluarga. Tuhan memulai lembaga pertama namanya keluarga. Dan ketika Yesus memulai pelayanan di dunia, mujizat pertama dimulai juga dari pernikahan. Oleh karena itu bagi Tuhan pernikahan sesuatu yang sakral, sesuatu yang mulia, sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi isi hatinya Allah. Itu poin pertama saya ingin katakan. Yang kedua, keluarga adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna di dalamnya. Dan mari kita belajar menerima realita itu. Tuhan tidak mencari kesempurnaan di keluarga, tapi Tuhan rindu keluarga menjadi keluarga yang berbahagia di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu. Amin. Tuhan ingin kita berbahagia di tengah-tengah kelemahan itu. Tuhan ingin kita berbahagia di tengah-tengah begitu banyak kekurangannya. Kalau kita berpikir bahwa kita akan bahagia ketika keluarga kita sudah diberkati, keluarga kita sudah dipulihkan baru kita berbahagia, kapan kita bisa bahagia? Tapi saya mau katakan di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu pun setiap keluarga berhak untuk bahagia. Amin. Oleh karena itu apa bagian kita? Ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi ada beberapa hal yang itu adalah urusan kita. Kekuatan untuk mampu dan menjalani realita kehidupan itu sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Dan hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari firman Tuhan ini. Ya, kita rindu di dalam keluarga yang rentan terhadap masalah, rentan terhadap kekurangan tadi, rentan menyakiti antara pasangan orang tua dengan anak itu. Mari kita sepakat bersama-sama kita hadirkan kebahagiaan di rumah kita di tengah-tengah kekurangan itu. Daripada kita menunggu sesuatu yang belum pasti, mari kita memulai mewujud nyatakan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Jangan menunggu sampai semuanya sudah berjalan dengan baik baru kita bahagia. Tapi mari kita dalam kebersamaan itu kita boleh mampu bahagia. Karena ada begitu banyak orang hari-hari ini mereka bersama, tapi mereka enggak menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan itu. Mereka bersama, tapi mereka merasa kesepian dalam kebersamaan itu. Mereka ada dalam satu keluarga, tapi mereka enggak menikmati damai dalam keluarga itu. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar bagaimana kita boleh berbahagia di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga. Yuk sekarang kita buka Alkitab kita 1 Petrus 3, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan ini adalah satu prinsip menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga kita. Daripada kita sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, doa-doa yang belum terjawab, pergumulan yang belum terjawab, suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, daripada kita sibuk menunggu hal itu, bagus kita ciptakan kebahagiaan di rumah kita di tengah kekurangan itu. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, bukankah itu kebahagiaan? Ayat ini menjelaskan kalau kita ingin melihat mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 menjadi hari yang baik, yang menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kita, Alkitab mencatat yang pertama, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jaga perkataan. Perkataan kita adalah doa kita. Perkataan kita adalah benih yang kita tabur di dalam kehidupan.
Jangan pernah kita berharap kita menuai durian kalau kita menabur biji jengkol. Jangan pernah berharap kita mendapatkan sesuatu yang baik kalau kita menabur perkataan-perkataan yang sia-sia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu setiap hari, mari kita investasikan perkataan-perkataan yang itu punya nilai kekekalan, yang itu punya nilai yang membangkitkan semangat kita. Jaga perkataan kita. Harus menjaga lidahnya terhadap perkataan yang jahat. Kenapa seringkali rentan terhadap masalah di keluarga? Karena ada kata-kata yang terucap tanpa dipikirkan, direnungkan terlebih dahulu. Mungkin kita gampang mengatakan maaf, tapi sadarkah kita kata-kata itu sudah melukai, sudah menjadi benih yang tertanam di hati anak-anak, di hati suami, di hati istri, dan itu akan bertumbuh, menciptakan kekecewaan, menciptakan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu kalau kita ingin bahagia dalam keluarga, jaga kata-kata. Amin. Berpikir dulu sebelum berbicara. Jangan terlalu cepat berbicara tanpa memikirkan isinya. Jangan terlalu cepat memberikan satu statement tanpa memikirkan konsekuensinya. Memang lidah tak bertulang. Tetapi kalau kita ingin bahagia, itu ditentukan bagaimana kita menjaga kata-kata kita. Perhatikan isi perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menimbulkan pertengkaran. Jangan sampai perkataan kita menyakitkan, mematahkan semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, jangan sampai kata-kata kita membuli anak-anak kita. Jangan untuk yang satu gara-gara pintar kita bilang, oh kalau ini pintar kali, kalau kau lo anai ho. Hati-hati Bapak Ibu, kita sedang menabur. Jadilah dia seperti, karena tadi saya katakan kata-kata adalah doa. Memang istriku ini gak bisa diatur jadinya Bapak Ibu. Memang suamiku ini belum bertobat gitu. Ucapkan kata-kata yang menguatkan, kata-kata iman bagi keluarga kita, amin. Supaya rumah kita itu dipenuhi atmosfer sukacita, atmosfer damai ketika kata-kata itu terus ada di rumah kita, bergaung, berkumandang di rumah kita, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan itu akan menjadi benih, akan bertumbuh menghasilkan kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita tahu ada kekuatan di dalam perkataan, mari setiap kata-kata yang keluar itu adalah hasil pemikiran. Makanya saya selalu katakan Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita dua mata, Tuhan memberikan kita dua telinga, dan Tuhan memberikan mulut ini dekat dengan otak. Supaya sebelum kita berbicara kita pikirkan dulu dan kita sensor lewat apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Sehingga ketika kita berucap kata-kata itu benar-benar bisa punya nilai. Bukan hanya kata-kata sembrono, bukan hanya kata-kata yang sia-sia. Ucapkanlah kata-kata yang memberkati, jangan kata-kata jahat. Apalagi katakan ucapan-ucapan yang menipu. Jangan kata-kata yang membuat kita akhirnya makin melempem. Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Efesus 4:29. Janganlah, Efesus 4:29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan sampai kata-kata kita itu menyakitkan. Jangan sampai kata-kata kita meremehkan. Saya pun belajar, bukan berarti ketika saya ngomong gini, Bapak Ibu saya sudah lulus, belum. Sama-sama kita belajar. Sama-sama, bukan berarti saya sedang menggurui Bapak Ibu, saya pun kadang salah, kadang pun saya kilaf, dan kadang pun saya karena emosi saya mengeluarkan kata-kata yang gak pas. Tapi kalau kita ingin menikmati kebahagiaan itu, yuk kita mulai selektif dengan perkataan kita. Yuk kita mulai memilah dan memilih mana yang harus kita sampaikan kepada suami, istri, dan anak-anak. Silet memang tajam, tapi lebih tajam kata-kata. Kalau kita kena silet Bapak Ibu, Bapak yang dicukur, pasti rentan luka ketika dicukur. Ya, ketika merapikan sini rentan. Perih memang. Apalagi mandi, perih pasti. Tapi beberapa hari selesai, sembuh sendiri dia. Kadang nggak kita kasih obat pun sembuh, benar ya? Tapi kalau hati yang sudah terluka, nggak gampang sembuh. Oleh karena itu yuk kita belajar. Ketika kita emosi, lebih bagus berdiam diri daripada ngomong, tetapi kata-kata kita menyakiti.
Karena terkadang kita kalau sudah marah itu Bapak Ibu lupa ayat semua. Mertua pun lupa, lewat mertua situ lupanya itu. Udah semua mau keluarkan. Tapi hati-hati. Maaf, terkadang kita sudah lupa yang kita katakan. Tapi orang yang sudah mendengar itu sudah terluka dengan kata-kata kita. Kita berani tertawa manis-manis Bapak Ibu, padahal kata-kata kita sudah melukai. Dan kita berkata, masa gitu aja? Bagi kita masa gitu aja. Tapi bagi dia itu sudah menyakitkan. Kadang kita lupa apa yang sudah kita katakan. Saya lihat kalau maafkan Bapak Ibu, kalau orang sudah marbada lupa dia apa yang dikatakannya. Seolah-olah angin lewat gitu saja, padahal kata-katanya itu kalau mungkin sudah direkam diulangi kembali, mungkin baru mikir, iya ya gitu ya. Tapi mari kita belajar, di dalam keluarga ada hal yang tidak bisa kita ubah, tapi ada hal yang harus kita perjuangkan. Kalau kita ingin bahagia, yuk jaga kata-kata kita. Yang kedua, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kalau kita ingin keluarga kita bahagia, mari jauhi yang jahat. Artinya jaga hidup. Jangan merasa bahwa kita mampu. Setiap pria rentan terhadap perselingkuhan. Demikian juga wanita. Tapi kita harus menjauhi. Terkadang kita sudah tahu di situ kelemahan kita, tetap kita di situ. Udah tahu kita kalau nongkrong, kalau sudah satu gelas itu habis akan satu teko lagi, tetap kita di situ Bapak Ibu. Ya habislah satu drum Bapak Ibu. Jauhi yang jahat, jauhi narkoba, jauhi mabuk-mabuk, jauhi judi. Kalau kita nggak menjauh, ya kita akan terjerat di sana. Kalau kita ingin keluarga kita bahagia, kita jauh itu. Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan kasih sisa-sisa di rumah kita. Ketika kita sehat, kita sibuk di luar sana. Tapi ketika kita sakit, baru kita datang ke rumah, pengen dirawat oleh keluarga kita. Bapak Ibu jangan kasih sisa di keluarga. Keluarga itu harus mendapat yang terbaik, nanti kita akan sampai ke sana. Tapi saya mau katakan dulu, jauhi yang jahat. Jauhi KDRT. Amin. Di sini ada bapak-bapak yang KDRT sama istrinya? Atau terbalik? Ada istri-istri yang KDRT sama suaminya? Kok tertawa? Kayaknya ada nih. Agak curiga saya nih. Ada? Bapak Ibu, KDRT bukan hanya fisik loh, bukan hanya smackdown. KDRT itu adalah pembunuhan mental juga. Ya, KDRT itu ketika tidak menafkahi itu KDRT loh Bapak Ibu. Ketika tidak menafkahi secara fisik, materi dan juga secara biologis itu KDRT loh Bapak Ibu. Oleh karena itu jauhi yang jahat, jangan KDRT. Jangan sampai di rumah kita itu ada kejahatan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi ada kesempatan. Jangan buat kesempatan ada kejahatan di rumah kita. Hindari rumah kita dari segala kejahatan. Hindari, menjauhkan diri. Kita lihat Yusuf, dia melarikan diri dari kejahatan. Dia nggak mendekat, dia nggak ngomong dalam nama Yesus. Nah, ketika Tante Potifar menggoda dia nggak merasa kuat, dia nggak ngomong gini Bapak Ibu, ku ingin tetap di sini, enggak Bapak Ibu, tapi dia berkata, ku mau di sana, dia lari. Karena nggak ada yang kuat. Ibu-ibu juga kalau sudah tahu nggak kuat ketika lihat siaran langsung, nge-fix terus, matikan. Kadang kita nggak kuat terus, tiap hari datang apa? Paket Bapak Ibu, rumah kita gudang paket gitu Bapak Ibu ya. Suaminya masuk pun nggak bisa lagi, karena holap paket sedih. Sampai ketika bunyi motor pun dikirain paket, padahal suaminya. Sampai lupa dia motor suaminya, hanya karena sudah paket terus yang datang. Jadi seolah-olah suaminya jadi paket, oh ya silakan. Tanda tangan, padahal suaminya yang masuk rumah. Bapak Ibu, yuk jauhi. Kalau kita sudah tahu ada hal-hal yang membuat menggerus ekonomi kita, menggerus keromantisan kita. Saya katakan Bapak Ibu, saya harus akui di mimbar ini, istri saya saksi hidupnya, saya bukan pria yang romantis. Istri saya tahu, benar ya, saya bukan pria yang romantis. Tapi puji Tuhan, saya pria yang setia Bapak Ibu. Benar gak ya? Tetapi akan diuji terus Bapak Ibu ya, akan diuji terus. Tapi mari kita belajar ya, bapak-bapak yang romantis puji Tuhan lah ya. Senang saya kalau melihat suami-suami yang romantis, karena saya nggak bisa romantis Bapak Ibu. Agak sulit saya romantis. Nggak tahu bagaimana caranya ya Bapak Ibu ya. Lomoro Tuhaku ada pertanyaan, udah cukup gitu Bapak Ibu, to the point ya. Agak sulit kita masuk kemana gitu ya. Tapi kalau saya ngomong, bisa saya masuk kemana-mana Bapak Ibu. Tapi kalau masalah romantis agak sulit saya.
Mungkin nanti kita perlu belajar lah, bapak-bapak yang romantis perlu kita ajak ngomong dulu lah Bapak Ibu ya. Jauh yang jahat. Mari kita jauhkan hal-hal yang tidak baik di keluarga kita. Hal-hal yang merusak kebahagiaan itu kita jauhi, jangan kita nikmati. Yang ketiga, berbuat baik dan melakukan yang baik. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, jangan sibuk terlihat baik di luar sana. Terlihat keren di luar sana. Berhenti terlihat baik di luar sana. Tapi jadilah pribadi yang baik, dimulai dari rumah kita. Amin. Karena banyak orang terlihat baik di luar sana. Kalau untuk di luar, dia pahlawan, dia idola. Tapi di rumah tangga, dia nggak jadi apa-apa. Berbuat baiklah dimulai dari rumah kita. Mari berlomba-lomba melakukan kebaikan, dimulai dari rumah tangga. Janganlah jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Mari kita berlomba berbuat baik. Amin. Suami berlomba berbuat baik untuk istrinya, istri berlomba berbuat baik untuk suaminya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ibu-ibu kalau masak ditanya enggak suaminya, Pak, masak apa kita hari ini? Mau dimasakin model apa? Ibu-ibu bilang gitu enggak sama suaminya? Bapak juga tanya istrinya, Ma, mau dibelikan apa? Woi, gitu Bapak Ibu ya. Dibelikan apa? Sepatu ukuran 35, 36, 37? Wah, gitu Bapak Ibu ya. Enak, berbuat baik lah. Biar kebaikan itu memang menjadi identitas dan karakter kita. Dan harusnya itu harus dimulai dari keluarga. Karena apapun ceritanya kembali kepada keluarga. Bapak-bapak, mari kita jangan terlihat hebat di luar sana, tapi jadilah kita pahlawan di rumah kita. Ibu-ibu juga jangan terlihat hebat di media sosial, tapi biarlah kita hebat di rumah kita. Ya, kalau di sini nggak ada, di sana banyak Bapak Ibu. Kalau di Facebook hebat kali dia, ya pakaiannya mantap gitu ya, di rumah pakaian daster dari pagi sampai sore, kan gitu kan? Bapaknya pergi kerja, berangkat kok Pak, berangkat gitu ya. Pulang makan siang, tong sarupa gitu ya. Pas pulang makan malam, sarupa. Tambah lagi bintik-bintik di mana-mana, gara-gara udah nggak mandi satu harian. Belajarlah berbuat baik. Amin. Orang yang belajar berbuat baik itu adalah orang yang berusaha memberi yang terbaik. Beri yang terbaik untuk pasangan kita. Berikan waktu yang terbaik. Berikan tenaga yang terbaik. Jangan saya katakan seperti tadi Bapak Ibu, kalau sudah sakit baru kita di rumah, manjanya luar biasa. Ketika kita sehat kita di luar sana. Belajar memberi yang terbaik, ibu-ibu juga beri yang terbaik kepada suaminya. Jangan merasa, urus dirimu sendiri. Udah pulang gak dibuatin kopi, dia sinyal gak tak kemana, ya belajar berbuat baik. Ya. Karena itu yang paling bisa dipahami. Ya, kebaikan itu bahasa yang universal. Kebaikan itu bahasa yang bisa terima oleh semua orang. Saya ingin katakan kepada kita, kemarin saya survei di komsel-komsel. Ada begitu banyak masalah di rumah tangga, pasangan yang gak jujur, yang gak mau mengalah, yang beda pendapat, kebiasaan buruk, ada kecanduan HP, judi, mabuk, ya, ada yang kurang memahami, kurang bertanggung jawab. Tapi saya rindu setiap kita keluarga yang ada di sini hari ini, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan bagi pasangan kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Karena selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Orang yang berbuat baik adalah selalu memikirkan apa yang bisa kulakukan. Dia enggak menuntut, tapi berpikir apa yang saya lakukan. Memberi yang terbaik waktu, tenaga, pikiran, perhatian. Bapak Ibu saya mau katakan, berbuat baiklah kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah perhatian kita. Cek HP-nya, cek pergaulannya, cek sama siapa dia bergaul. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu, begitu banyaknya kejahatan penyimpangan LGBT. Kadang mereka bisa jadi korban. Cek pergaulannya, cek HP-nya, cek pertemanannya.
Apa yang sedang terjadi bagi dia? Apalagi usia-usia 15 tahun itu usia labil di mana dia mengalami dilema dengan dirinya. Maaf, perubahan fisiknya yang wanita, perubahan fisiknya ada yang berubah dalam dirinya. Kadang dia nggak bisa nerima itu. Terkadang ketika dia tidak bisa nerima itu ada kompensasi khusus. Ketika dia merasa nggak bisa menerima, tiba-tiba ada pria yang bisa menerima dia akhirnya all out dengan laki-laki itu. Hati-hati. Makanya mari kita belajar memberi yang terbaik, artinya kasih perhatian khusus. Ibu-ibu juga perhatikan suaminya bagaimana di pekerjaan, apa masalahnya. Jangan hanya tanggal muda terima gaji, enggak, tapi pikirkan bagaimana dia melakukannya di sana. Adakah sesuatu yang salah, adakah sesuatu yang membuat dia terjerat di sana. Bapak-bapak juga perhatikan istrinya. Jangan sampai bapak-bapak punya media sosial, ibu-ibu punya media sosial tapi tidak berteman. Kan bahaya Bapak Ibu. Enggak berteman. Perhatikan. Ya cek. Ya HP suami bisa dipegang sama istri, HP istri bisa dipegang sama suaminya, HP anak-anak bisa dilihat apa? Dilihat riwayatnya, dilihat bagaimana kondisinya. Jangan sampai kita berpikir semua baik-baik saja padahal terjadi musibah yang tidak pernah kita pikirkan. Berbuat baiklah. Jangan kasih sisa-sisa di rumah. Jangan ngomongin, udah capek aku. Kenapa kita kalau nongkrong gak ada katakan udah capek aku. Tapi kenapa di rumah seringkali udah capek aku butuh dilayani. Yuk bapak-bapak juga belajar melayani istrinya juga. Istri-istri terus belajar melayani suami. Ya, supaya itu namanya berbuat baik. Berbuat baik. Dan yang terakhir, ayat yang ke-11, yang B-nya. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dalam interaksi di rumah tangga, dalam komunikasi di rumah tangga, rentan terjadi selisih pendapat, rentan terjadi salah ucap, rentan terjadi miskomunikasi, rentan terjadi masalah. Tapi kalau kita ingin bahagia keluarga kita, mari perjuangkan perdamaian itu. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, saya selalu mulai dengan Tuhan. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, kita akan berdamai dengan diri kita. Dan kita akan mampu berdamai dengan sesama. Kalau orang selalu bermasalah kemanapun dia pergi, bukan lingkungan yang bermasalah, dia yang bermasalah. Kalau di rumah tangga selalu bermasalah, coba lihat, cek, mungkin dia memang sedang bermasalah dengan dirinya. Karena kita akan mengeluarkan apa yang di dalam diri kita. Kita nggak bisa mengeluarkan yang bersih kalau dalam kotor. Jadi kalau ada orang bawaannya gitu terus Bapak Ibu, cek, mungkin hatinya sedang bermasalah. Oleh karena itu, mari kita berjuang berdamai dengan Tuhan, terus berdamai dengan diri sendiri. Ada banyak orang nggak berdamai dengan dirinya sendiri. Dia menyalahkan dirinya, kenapa aku bisa gini? Selama kita belum bisa berdamai dengan diri kita, kita belum bisa berdamai dengan orang lain. Makanya kalau mau menikah itu adalah orang sudah bisa berdamai dengan dirinya. Kalau belum bisa berdamai dengan dirinya, jangan menikah. Nanti kamu akan nanti akan memunculkan konflik-konflik yang berkelanjutan di rumah tangga. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri. Karena kita tahu keluarga itu adalah tempat masalah. Saya mau katakan keluarga itu adalah tempat masalah. Ya, jangan berpikir kenapa kau menikah supaya bahagia, enggak. Ketika kita menikah itu disitulah kita menemukan masalah. Ketika engkau waktu belum menikah, yang cewek engkau bisa suka-sukamu. Tidur jam berapa, tapi ketika engkau menikah di sampingmu akan ada orang yang ngorok. Benar ya? Di sampingmu ada orang ketika dia tidur angkat kedua tangannya dan burketnya akan mengalir kemana-mana. Ada masalah. Karena ketika ketika kita menikah Bapak Ibu, kita bukan hanya menerima pribadinya, tapi menerima masalah yang akan dibawanya dalam rumah tangga kita. Jangan hanya menerima baiknya, tapi selamat datang include semuanya. Ya semuanya seutuhnya, masalahnya pun datang di rumah kita. Kan kita nggak bisa menikah hanya baiknya saja, benar ya? Makanya ketika pacaran tuh buka mata lebar-lebar, diplototi dari atas sampai ke bawah, lihat ngupil apa enggak dia kan gitu. Jangan setelah sudah nikah, mbah ngupil terus dia kerjanya. Diplototi terus supaya apa? Karena ketika sudah berkeluarga, sudah datang masalah di sana. Tapi mari kita berusaha menjadi orang yang menyelesaikan masalah, jangan pembuat masalah. Amin. Karena sudah banyak masalah, nggak usah dicari-cari lagi masalah.
Perbedaan saja sudah jadi masalah. Tapi mari kita belajar, rumah itu adalah tempat menyelesaikan masalah dan tempat hadirnya masalah. Akan ada masalah-masalah baru. Ada masalah-masalah baru, ya. Ya saya suka kalau bangun tidur itu ya spraynya bagaimana awalnya seperti itulah akhirnya kan gitu Bapak Ibu. Istri yang merapikan kan gitu kan. Banyak hal yang menjadi masalah. Bagaimana kita memaknai perbedaan, bagaimana kita memaknai konflik itu, bagaimana kita memaknainya. Mari kita maknai itu sebagai cara mendewasakan kita. Amin. Saya mau katakan gini Bapak Ibu. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kau meraka-raka yang jahat kepadaku, tapi Tuhan memakainya untuk kebaikan. Artinya gini Bapak Ibu. Masalah yang hadir di rumah terkadang memang bukan kehendak Tuhan, Tuhan izinkan. Tapi percayakah Bapak Ibu? Dalam setiap masalah dan pembelajaran berharga, yang kalau kita mau belajar nilainya, itu akan mendewasakan kita. Memang keluarga itu tempat konflik. Tapi juga saya mau katakan, keluarga itu adalah tempat menyelesaikan konflik. Biar semua ada di dalam rumah. Jangan sampai keluar. Ingat kisah janda yang ketika datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata, "Mak, bawalah pundi-pundi itu, bawalah bejana-bejana itu, tutuplah rumahmu. Selesaikan di sana." Rumah memang tempat konflik, tapi rumah harusnya jadi tempat penyelesaian konflik. Berdamai. Biarlah kita perjuangkan perdamaian itu di rumah tangga kita, amin. Karena kebahagiaan itu adalah hak setiap keluarga. Dan salah satunya, mari kita perjuangkan kebahagiaan di rumah tangga kita. Belajar memaafkan, belajar mengalah. Jangan suka mengungkit-ungkit. Kalau ada perselisihan, kita cari titik temunya, bukan cari siapa yang harus disalahkan. Karena kebahagiaan itu harus kita ciptakan di rumah tangga kita.